Jangan biarkan ketakutan mengalahkan imanmu. Ketakutan adalah salah satu senjata terbesar yang digunakan untuk melemahkan iman orang percaya. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, bahkan ketakutan akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ketika ketakutan menguasai hati, iman perlahan-lahan tersingkir. Kita masih percaya kepada Tuhan dengan mulut, tetapi hati kita dipenuhi kegelisahan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa ketakutan tidak boleh memerintah hidup orang yang percaya kepada Allah yang berdaulat. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ketakutan tidak berasal dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Jika ketakutan menguasai hidup kita, itu bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tetapi karena kita mengizinkan ketakutan mengambil tempat yang seharusnya diisi oleh iman. Yesus sendiri sering menegur murid-muridnya bukan karena mereka tidak menghadapi masalah, tetapi karena mereka membiarkan ketakutan mengalahkan iman. Ketika murid-murid menghadapi badai di danau, Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Masalahnya bukan badai, tetapi iman yang kalah oleh ketakutan. Firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan menyertai umat-Nya dalam setiap keadaan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Janji ini tidak bergantung pada situasi kita, tetapi pada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketakutan sering muncul ketika kita terlalu fokus pada apa yang bisa terjadi, bukan pada siapa Tuhan itu. Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Pemazmur tidak menyangkal adanya rasa takut, tetapi ia memilih untuk mengalihkan fokusnya dari ketakutan kepada Tuhan. Inilah iman yang dewasa. Bukan iman yang tidak pernah takut, tetapi iman yang memilih percaya di tengah rasa takut. Rasul Paulus mengajarkan bahwa iman memanggil kita untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ketika doa menggantikan kekhawatiran, damai Tuhan menggantikan ketakutan. Alkitab juga menegaskan bahwa kasih Allah mematahkan kuasa ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Semakin kita mengenal kasih Tuhan, semakin kecil kuasa ketakutan atas hidup kita. Iman dipanggil untuk bertumbuh justru di tengah situasi yang menakutkan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Ketika kita belum melihat jalan keluar, iman memegang janji Tuhan. Ketika keadaan menekan, iman berdiri di atas firman, bukan di atas perasaan. Renungan ini mengajak kita untuk jujur mengakui ketakutan, tetapi tidak menyerahkan kendali hidup kepada ketakutan itu. Tuhan lebih besar dari apapun yang kita takuti. Ia memegang hari ini, esok, dan masa depan kita. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan imanmu, sebab imanmu berdiri di atas Tuhan yang setia dan berkuasa. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengakui bahwa seringkali ketakutan menguasai hati kami. Ampuni kami ketika kami lebih percaya pada ancaman daripada pada janji-Mu. Kami mau menyerahkan setiap ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Teguhkan iman kami agar kami tetap percaya dan melangkah bersama-Mu, apapun keadaan yang kami hadapi. Kami percaya Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.